Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, khusus Kakak Shirley dan juga Opa, kiranya Tuhan memberkati. Markus 14 ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk ingat dia. Jadi ada seorang wanita, kalau kita baca dari ayat yang ke-3, itu dengan perikop Yesus diurapi oleh seorang wanita. Saya coba baca lagi dari ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa apa? Suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Makanya ayat 9, setelah wanita ini buat sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan, lalu ayat 9 saya baca sekali lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk ingat dia. Jadi Bapak, Mama, Saudara, saya mau kasih tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang kita lakukan, yang selalu saya istilahkan, satu titik pun yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang sia-sia. Wanita ini buat sesuatu, membawa minyak wangi yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan Alkitab bilang, dia bilang, di mana saja Injil diberitakan, di seluruh dunia. Dan hari ini kita dengar lagi dia diingat oleh Tuhan. Maksud saya begini, Bapak, Ibu, Saudara. Apapun yang kita lakukan, Kakak Shirley, tadi Kakak Shirley sudah bersaksi tentang pergumulan, tetapi bagi saya, dalam tengah-tengah pergumulan ini, Tuhan mau apa yang kita lakukan? Alkitab bilang, lakukan saja bagian kita, yaitu berserah diri kepada Tuhan. Wanita ini, saya tidak tahu siapa dia sesungguhnya. Tetapi, kemungkinan dia bukan orang biasa. Mungkin dia juga bukan seorang yang maksudnya terlalu kaya. Karena kalau kita baca tadi, dia dikatakan begini, minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih ya. Nah, menurut adat atau menurut budaya pada zaman itu, gaji yang UMR itu adalah gaji 300 dinar lebih. Dan itu gaji untuk satu orang 1 tahun dia pun gaji. Jadi bayangkan kalau dia kasih, maka selesai hidupnya. Karena itu dia dapat selama 1 tahun. Jadi kalau dia kasih berarti kasarnya 1 tahun dia tidak makan apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana sampai dia kasih sesuatu yang kalau boleh disebut 1 tahun hidupnya. Apa artinya? Begini, kadang-kadang dalam hidup kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi dari saat kita tidak dapat sesuatu itu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita buat sesuatu untuk Tuhan. Saya ulangi lagi. Kadang-kadang dalam hidup ini kita beribadah, kita dapat sesuatu dari Tuhan. Berkat, pemeliharaan, pekerjaan. Tapi kadang-kadang Tuhan mau kita lakukan sesuatu yang berbeda. Kita buat dulu, baru Tuhan buat. Dan dalam catatan ini dia bilang, wanita ini tidak pernah pikir apa yang dia dapat. Yang dia lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan dengan dia mempersembahkan apa yang dia bisa beri, yaitu minyak wangi yang seharga gajinya setahun. Jadi saya mau ajar begini jemaat Tuhan. Dalam hidup kita kadang-kadang kita sering bertanya, Tuhan, beta ini kan sudah setia. Beta sudah belajar melayani, memuji Tuhan, berdoa, gitu. Beta dapat apa? Malah beta yang korban, seperti wanita ini. Dia tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi perhatikan. Ayat 9 dia bilang begini, di mana saja Injil diberitakan, wanita ini diingat Tuhan. Saya pikir-pikir ilustrasi paling gampang itu kita, orang tua yang sudah menikah. Tadi Kakak Shirley bilang, kalau ketong saja orang tua, makan tidak makan kita tidak pikir kan? Yang membuat kita stres ini, kita anak makan apa gitu.
Kita ini mau lapar, orang Kupang bilang frek. Yang penting kita punya anak. Makanya saya selalu bilang, kemana-mana kalau kita ke pesta, selalu kita ingat anak ya. Kita makan-makan gigi sate, sampai sate kena kecap di mulut. Tapi kita otak nih anak. Aduh, itu makan enak. Anak di rumah ada makan kosong. Kita selalu pikir begitu. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah Tuhan buta? Tidak. Tadi dia bilang, apa saja yang dibuat orang ini, wanita ini, walaupun dia tidak dapat apa-apa, tapi Tuhan ingat. Kalau kita manusia saja, kita anak belum buat apa-apa, tapi kita otak selalu ingat dia. Apalagi waktu kita buat sesuatu. Hari ini kita tidak buat apa banyak. Kita beribadah kepada Tuhan. Taruh di pikiran kita bahwa ketika kita beribadah, Tuhan sedang ingat kita. Amin. Waktu Tuhan ingat kita, dia punya cara untuk memberkati kita. Nah, saya tidak khotbah panjang. Maksud saya gini. Buat saja. Buat saja dan buat saja. Dan biarkan Tuhan yang hitung. Tadi Alkitab bilang, manusia mungkin tidak lihat. Bahkan manusia marah dengan wanita ini. Tapi Tuhan bilang tidak. Saya akan ingat dia sampai kapanpun. Manusia ingat saja. Neo, biar orang bilang jagung rebus juga dia bawa kasih kita. Itu manusia ingat. Nih orang bilang makanan sisa di rumah, dia bilang ini ada makan lebe, jadi datang dulu. Pasti. Apalagi Bapa di sorga. Nah, saya mau tutup bahwa apapun yang kita lakukan, ingat ya, hari ini kita belum dapat sesuatu. Tapi sudah ada dalam ingatan Tuhan tentang kita. Sekali lagi saya ingatkan. Hari ini kita tidak dapat apa-apa, tapi minimal sudah ada ingatan Tuhan kepada kita. Tadi saja Kak Shirley bilang, orang ini sudah bilang bulan depan. Ya, dan saya percaya bulan depan dia pasti ingat. Itu manusia. Apapun yang kita lakukan, doa, berbakti kepada Tuhan, memuji, melayani Tuhan, Tuhan ingat. Lalu saya teringat, apakah Tuhan hanya ingat kita yang berbuat? Dia bilang begini, sampai kapanpun, berarti ini orang sudah tidak ada, dia pun anak cucu justru tidak ada, kita ini tidak tahu generasi keberapa, karena ribuan tahun lalu peristiwa ini. Tapi kita masih ingat dia sampai hari ini. Tuhan apalagi? Saya coba tutup ya. Saya tidak khotbah panjang, hanya saya mau tutup gini. Jangankan hari ini yang kita buat. Nanti kita sudah tidak ada pun, dia hitung dalam keturunan kita. Saya baca ya, ada cerita mengenai seorang yang berbuat mirip dengan cerita dalam Alkitab. Ada dua orang, tokoh Amerika yang bersahabat. Satu itu namanya Jonathan Edward. Dia punya teman ini namanya Max Jukes, atau tulisnya Max Jukes. Jadi dua orang ini bersahabat. Tetapi dalam perilaku mereka, Jonathan Edward ini, dia hidup takut Tuhan. Sering baca Alkitab, memuji Tuhan, punya jam-jam doa. Lalu dia punya anak-anak, dia didik di dalam Tuhan. Dia didik cari Tuhan, beribadah. Sedangkan teman satu ini akrab. Yang namanya Max Jukes ini, atau Max Jukes ini, dia ini lain. Dia tidak mau percaya Yesus, dia tidak mau melayani Tuhan, dia tidak mau berdoa, dia tidak percaya nama Yesus. Dia tidak pernah mau didik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Maaf, hidupnya sembrono, bahkan dia suka mabuk-mabukan. Nah, mereka ini lahir sekitar tahun 1700-an, 1700-an. Lalu, kira-kira 200 tahun kemudian, ada seorang bikin survei di Amerika, dan orang itu menulis di tahun 1900, dia tarik ini dua orang terkenal karena Jonathan Edwards ini akhirnya jadi pengkhotbah keliling. Jadi dia banyak berkati bangsa-bangsa dengan hanya melayani Tuhan. Mereka sudah mati 200 tahun yang lalu. Tapi baru disurvei tahun 1900. Dan waktu disurvei saya baca ya. Saya baca dulu mulai dari ini orang yang kafir, ini orang yang ateis, ini yang bernama Max Jukes, ini yang kerjanya mabuk, tidak pernah didik anak-anaknya dekat Tuhan, ikut Tuhan. Dan ternyata begitu, tadi saya bilang, semua diperhitungkan Tuhan. Saya baca ya, Max Jukes punya anak-anak ini, setelah ratusan tahun, mempunyai 540 keturunan, 310 mati sebagai pengemis. 150 orang keturunan pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. Jadi turunan dari Max Jukes ini seperti itu. 7 diantaranya adalah pembunuh. 100 orang lebih pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Jadi wanita pelacur. Dan keluarga ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta dolar Amerika. Jadi
Bayangkan kerugian negara yang luar biasa. Jadi bayangkan keturunan orang-orang ini diingat oleh dunia, dicatat oleh dunia, dan dunia balas dengan tadi keturunannya itu keturunan yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi mari kita lihat sahabatnya yang bernama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini penginjil, melayani Tuhan, yang setia, mengasihi Tuhan, yang mungkin dalam hidupnya tidak terlalu banyak dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi perhatikan turunannya. Saya baca ya. Beda dengan Max Jukes yang sebagai Tuhan. Ini orang takut Tuhan, tapi Tuhan hitung dia, lalu Tuhan memberkati dia dan keturunannya. Saya baca ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di internet, bagus sekali. Setelah diselidiki, ia mempunyai 1000 lebih keturunan, lebih banyak keturunannya. 13 orang menjadi rektor. Bayangkan. Dari yang takut Tuhan ini, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang cinta Tuhan ini. 65 orang menjadi profesor. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat. Atau yang kita sebut anggota DPR. 30 orang menjadi hakim. 100 orang menjadi pengacara. 75 orang menjadi perwira militer. Lalu 100 orang menjadi pendeta. 60 orang menjadi penulis terkenal, penulis buku terlaris, bestseller. 40 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi. Pemuka masyarakat termasuk menjadi gubernur. Keturunan ini. 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat. 1 orang dari keturunan ini Jonathan Edwards. 66 orang dokter. 130 orang editor. Jadi bikin-bikin film dan sebagainya. Lalu 1 orang penerbit. 100 orang lebih menjadi misionaris, mengikuti jejak oyangnya. 80 orang memiliki kantor publik, jadi punya perusahaan-perusahaan besar. 1 orang menjadi wakil presiden, 1 orang menjadi istri presiden. Dan yang terakhir, 1 orang menjadi presiden. Dan 1 orang menjadi pemilik keuangan, salah satu orang terkaya di Amerika Serikat. Nah, perhatikan. Jonathan Edwards sudah mati lama. Tapi dia bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin hari-hari hidupnya seperti Kakak Sherly dan kita. Tidak terlalu banyak dapat apa-apa. Tapi Tuhan memberkati sampai pada turunannya. Persis seperti Alkitab tadi bilang. Di mana saja Tuhan ingat dia. Saya berharap bahwa hari ini kita ibadah di sini. Kita ibadah dimanapun, di rumah, di kamar kita. Yakinlah Tuhan pasti suatu saat akan membalas apa yang kita buat untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kakak Sherly tetap kuat dan kita semua tetap mengandalkan Tuhan. Tetap setia melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.